Osborne berhasil ngeempat kaliin lipat revenue-nya dari 100 juta ke 400 juta dalam waktu 1 tahun dari 2024 ke 2025. Dan ini bagaimana kita melakukannya. Jadi di 2024 bulan Juni itu revenue kita lumayan stuck nih, sudah setahun lebih di angka 100-an juta per bulan. Dan saya pribadi juga waktu itu kita stuck di zona nyaman. Kita ada perkembangan dari sudut pandang rental, pertambahan mobil, penambahan revenue, tapi itu sangat-sangat pelan dan kita berjalan aja seperti air. Tidak ada tujuan arahnya mau kemana. Sampai akhirnya waktu itu saya lagi buka Instagram dan ketemu nih postingannya Ustadz Randy. Dia sedang buka Rafa'a Business Club. Nah, ini komunitas pengusaha-pengusaha muslim. Kebetulan waktu itu kita kumpulnya tiap Jumat di Almas Fried Chicken. Nah, itu selama 3 bulan itu, wah, saya terekspos nih ketemu dengan pengusaha-pengusaha lainnya yang mereka itu skala bisnis jauh lebih besar. Ada yang pekerjaannya itu memasang kabel bawah laut. Ada yang sekarang sudah bikin franchise ayam goreng yang bisa menyayangi brand-brand lainnya yang sudah terkemuka. Ada yang bergerak di kargo, ada yang bergerak di F&B juga. Dan varietas itu membuat saya, wah, ini kita juga harus scale up nih Osborne, jangan sampai stuck. Apalagi pada saat saya baru mau masuk ke komunitas itu, sebetulnya Ustadz Randy itu survei dulu ke sini, ke garasi Osborne. Waktu itu kan saya nggak punya referensi siapa-siapa. Saya nemu dari Instagram, nge-WA, dan mau bergabung dengan komunitasnya. Nyampe lah di sini, waktu itu belum ada kantor seperti ini. Ini bener-bener hanya parkiran aja, paling ada tempat duduk buat kita istirahat. Dan waktu itu, waduh, Ustadz Randy dateng, tapi kok tempatnya kayak nggak proper gitu. Jadi akhirnya setelah itu mulai deh kita bikin kantor, kita belajar juga dengan pengusaha lainnya, kita siap-siap untuk scale up. Jadi akhirnya kita coba tambah lagi armadanya, tapi bukan hanya armadanya. Kita lebih fokus waktu itu ke sumber daya manusianya, ke humannya. Gimana caranya kita bisa membuat tim, kita ngebangun tim, sehingga kita ngebangunnya itu bareng-bareng gitu, nggak sendiri. Kalau semuanya dikerjain sendiri, kayak saya juga kebelengar waktu itu. Kita coba invest di digital marketing. Jadi yang sebelumnya nggak pernah ngiklan sama sekali, kita semua organik, gratisan tuh di Google Maps maupun di Instagram. Akhirnya kita berani diri untuk ngiklan. Kita harus ngiklan dong di Meta dan juga di Google. Dan hasilnya dari situ lumayan meningkatkan leads, meningkatkan penjualan. Karena dari situ kan ketemu customer-customer baru. Kita bisa ukur tuh dari jumlah yang kita spend di masing-masing platform, berapa leads yang kita dapat, berapa omset yang dihasilkan. Belum lagi customer-customer tersebut ada yang akhirnya nitip mobilnya, ada yang akhirnya booking lagi, dan itu menjadi customer yang repeat order. Itu sangat enak karena tidak ada acquisition cost-nya. Mereka bisa pesan tanpa ada cost marketing lagi. Nah, dari situ kita sampai akhir-akhir ini kita kewalahan nih dari sisi supply dan operasionalnya. Karena dari marketingnya bisa digenjot nih, leads-nya naik, kita rapihkan manajemennya, kita rapihkan strukturnya, kita perkuat dari segi operasionalnya, tim lapangannya. Ternyata, wah, dari leads-nya mulai kebanjiran, kita butuh tambahan dari sisi supply. Dan juga orang-orang yang untuk handle delivery mobil, serah terima mobil, itu dari sisi operasionalnya. Demand-nya meningkat, nah sekarang kita lagi mode persiapan nih untuk menaikkan supply. Ketika supply sudah mulai naik, kita juga cari-cari jalur lain. Kelihatannya kita akan banyak berpartner dengan rental-rental lain, sehingga kita bisa mendapatkan akses mobil lebih banyak. Dan dari rental-rental ini bisa juga menggunakan platform kita untuk ngeset ketersediaan mobilnya. Sehingga Osborne bisa lebih fokus kita di penjualannya. Kita manfaatkan mobil-mobil yang sudah ada di rekanan-rekanan. Cara grow-nya sebetulnya yang paling kerasa itu ya karena kita invest di human dan juga di sektor marketingnya. Sehingga itu revenue bisa naik. Tapi ya kalau kita cuma marketing aja tapi nggak diimbangi dengan supply yang bagus, operasional yang mumpuni, itu kayak kita ngebakar uang aja sia-sia gitu. Orang banyak yang nanya ke WhatsApp kita, tapi kita nggak bisa handle, kita nggak bisa layani dengan baik. Kemudian untuk plan-nya lagi nih, jangka panjangnya seperti apa sih kita di Osborne agar bisa terus berkembang secara konsisten, secara sustain. Nah, kita juga lagi ngebangun nih website baru.
rentalmobilosborne.com. Nah, di situ itu benar-benar kita usahakan agar komplit dari segi booking, dari segi manajemen booking, dari segi operasional, dari segi finance, semua terintegrasi di dalam website itu, sehingga semua kegiatan bisnis itu bisa terpusat di situ, sehingga kita bisa lebih mudah secara operasional. Kalau sekarang nih lumayan terdigitalisasi, cuman stepnya masih lumayan panjang. Kita harus upload foto di sini, kita harus cross check, kita harus memastikan ini terupload, kita harus digital semua dilakukan di software-software online berbasis cloud ya. Sebetulnya yang sekarang kita lakukan pun, tapi masih terhitung semi manual karena kita harus input manual. Sedangkan kalau nextnya kita sudah harus lebih terautomate dari penerimaan pembayarannya itu menggunakan payment gateway, sehingga sangat mengurangi kemungkinan orang-orang untuk menipu. Seperti kemarin karena saking manualnya kita sempat ketipu. Ada yang ngaku sudah membayar dan mengirim bukti transfer, tapi ternyata bukti transfernya palsu. Dan ternyata dia minta refund, dan kita kira mereka sudah mengirim uangnya, kita harus refund, tapi ternyata uang yang dari awal dia bilang dia sudah transfer itu nggak pernah masuk, sehingga ya kita nge-refund uang ke orang yang nggak pernah transfer sama sekali ke Osborne. Kita jadi harus mitigasi resikonya, kita harus mempelajari gimana cara-caranya agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Nah, oleh karena itu ya kita sebisa mungkin automate. Nah, jadi dari segi humannya bisa lebih fokus di strategik, di thinking, di implementasinya, dan hal-hal yang teknis kecil-kecil, yang pencatatan yang berulang-ulang itu bisa lebih fokus untuk dilakukan oleh software-software yang sudah sangat canggih di saat ini. Apalagi kalau sudah bisa booking, bisa langsung masuk bookingannya, pembayarannya juga. Terus kemudian dari tim operasional itu tinggal kirim foto serah terima mobilnya semua dari dalam aplikasi, itu akan sangat membantu. Jadi itulah gimana cara Osborne Grow revenue 4 kali lipat dalam waktu setahun, dan juga next plan-nya kita seperti apa agar bisa terus grow dan sustain dan terus memberi kemudahan dan kenyamanan bagi banyak orang untuk dapat sewa mobil dan jalan-jalan dengan nyaman. Oke, jadi begitu saja video kali ini. Kalau mau lihat video-video lainnya bisa langsung aja kunjungi channel kita. Dan kalau mau booking mobil bisa langsung aja hubungi nomor admin yang ada di deskripsi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.